Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel di sana terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jakarta lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau kasih 5 rekomendasi hotel di Jakarta nih buat bobers yang mau ngerayain tahun baru tapi nggak perlu macet-macetan, nggak perlu repot kemana-mana yang rame-rame. Cukup staycation di 5 hotel ini aja udah deh, pasti tahun barunya berkesan karena hotel-hotel yang udah Bocan pilihin ini punya fasilitas seru buat keluarga, terus juga makanannya enak-enak. Penasaran bobers apa aja hotelnya? Sabar, sebelum kita review hotel-hotelnya, Bocan infoin dulu kalau semua hotel yang Bocan inepin ini pesennya lewat aplikasi tiket.com. Selalu ya, pesen apapun hotel apartemen selalu di tiket.com karena cuma tiket.com yang ngasih harga termurah. Dan bobers bisa dapat ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja ya. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya nih, hotel yang akan Bocan spill adalah Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Ini harga awalnya 4.100.000-an, setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 290.000, netnya jadi 3.800.000-an aja. Lumayan banget kan diskonnya. Dan buat bobors yang mau liburan keluar negeri juga bisa pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Dan sekarang kita langsung bahas hotel-hotel apa aja sih yang seru buat ngerayain tahun baru di Jakarta. Yang pertama adalah The Orient Hotel. Ini lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman, Bogor. Ini hotelnya recommended banget. Kenapa? Karena hotelnya tuh estetik abis, dari lobby, dari kamar semuanya tuh cakep. Nih Bogor bisa lihat ya. Lobbynya tuh agak sedikit nyentrik gitu, tapi suasananya seru banget. Dan di sini juga ada restoran, terus di rooftopnya itu juga ada cafe. Jadi kalau pas malam tahun baru udah nggak perlu repot kemana-mana, tinggal makan aja di kafenya. Nah kamarnya juga ini cakep banget bobors. Ini adalah tipe The Orient Suite. Kamarnya tuh luas, terus pemandangannya langsung gedung-gedung pencakar langit Jakarta kan. Cocok banget buat lihat kembang api karena ini jendelanya tuh kaca semua. Jadi kalau misalnya ada yang nyalain kembang api di sana di sini kita bisa lihat. Seru banget gak sih lihat kembang api di malam di malam tahun baru di Jakarta gitu, di sekelilingnya pencakar langit. Dan fasilitas kamarnya ini juga lengkap banget. Tadi kita udah lihat ada mesin kopi, terus ini area bathroomnya, ada bathtubnya juga kece. Bobers yang mau berendam di malam tahun baru gitu, membersihkan sisa-sisa kotoran tahun 2023, bisa berendam dengan a view yang sangat menakjubkan. Terus sekarang kita lanjut ke kafenya ya. Nah buat makan-makannya, buat ngerayain malam tahun baruan sambil makan-makan gak perlu jauh-jauh juga karena di rooftop hotelnya ini ada cafe yang cakep banget bobors tuh. Nuansanya ala-ala Dubai, ala-ala Timur Tengah karena pakai pohon-pohon kayak pohon kelapa sawit. Terus ada kolam renang juga dan pemandangannya tuh langsung ke GBK. Tuh cakep banget kan bobors. Bayang nggak lihat tahun baru lihat kembang api di sini dor. Terus pemandangannya adalah pencakar langit Jakarta sambil berendam sambil makan. Wah ini bakal jadi malam tahun baru yang seru pastinya. Terus misalnya udah tahun baruan nih ya, besoknya mau berenang mau apa, tenang, ada fasilitas poolnya juga cakep banget. Poolnya tuh ala-ala negeri dongeng. Terus ada fasilitas tambahan lainnya, ada gym. Nah ini gymnya di sebelah sini, bobers juga bisa olahraga sambil lihat kembang api kayaknya. Pokoknya ini hotel tuh udah ada pantulan-pantulan, padahal itu pantulan reklame iklan tapi udah ada bayangan buat nikmatin tahun baru di hotel ini. Dan besoknya ini sarapannya juga enak-enak bobors. Jadi walaupun sarapannya dia tuh mini buffet. Kemarin sih Bocan nginep tuh pas bulan puasa ya. Jadi dapat sarapannya tuh mini buffet. Nggak tahu nih kalau misalnya pas nggak bulan puasa apa buffetnya lebih banyak atau enggak. Bocan sih kurang tahu. Tapi dari yang mini buffet aja itu makanannya tuh udah enak-enak bobors rasanya. Terus walaupun kelihatan menunya nggak terlalu banyak, tapi makanan yang ditampilkan itu menurut Bocan sih berkualitas ya. Jadi bukan yang buahnya juga kelihatan lebih segar, lebih fresh gitu, warna-warnanya lebih bagus. Nilai buah dari warnanya. Pokoknya ini sarapannya enak deh bobors.
Dan abis sarapan, buat bobers yang bawa anak-anak mau main air sambil berenang, tenang. Di poolnya juga nih ada tuh, ada mainan-mainan perosotan, ada ada air mancur. Enak deh pokoknya tahun baruan di sini tuh. Udah nggak perlu repot kemana-mana. Kalau misalnya mau jalan ke HI sih lumayan ya, karena biasanya di HI katanya ada kembang api. Lanjut ke nomor 4 bobers, ada Shangri-La Jakarta. Ini juga hotel legend Jakarta. Udah 25 tahun lebih berdiri, tapi bangunannya tuh masih kelihatan lux banget. Dan ini old but gold. Ini bagus banget bobers. Terus yang paling Bocan suka dari hotel ini adalah kolam renangnya. Kolam renangnya tuh di tanah gitu ya, landed, dan banyak banget permainan anak-anaknya bobers. Nah kalau di sini kita bisa ngerayain malam tahun baru sambil menikmati suasana vibes Old Money Jakarta, karena ini emang hotelnya udah lama. Terus yang nginep di sini kayaknya emang Old Money deh bobers, dan kebanyakan bule tamunya. Nah ini suasana lobbynya, tuh lobbynya juga luas. Beda ya bobers, kalau hotel-hotel zaman dulu tanah Jakarta tuh masih kosong, jadi mereka bisa bangun hotel dengan gede-gede. Kalau sekarang bobers perhatiin deh, hotel-hotel yang baru berdiri itu pasti bangunannya lebih kecil, ya udah paling memanjang ke atas doang. Nah kalau Shangri-La ini enggak, karena dia udah legend, jadi luas banget bangunannya. Dan untuk kamarnya tenang, ini kamarnya juga mewah banget bobers tuh. Kamarnya luas, dan bobers lihat deh, ini nggak ada nuansa oldnya ya, nggak ada nuansa old sama sekali. Masih kelihatan fresh, masih kelihatan baru banget, nggak kalah sama hotel-hotel baru lainnya. Terus juga ini ada welcome fruit. Ini kayaknya Bocan nginepnya di tipe kamar yang klub deh, klub eksekutif atau apa gitu. Jadi dapat afternoon tea juga di klubnya mereka. Terus kamar mandinya, kalau kamar mandinya oke lah ya, masih ada nuansa oldnya, tapi menurut Bocan masih sangat mumpuni banget bobers. Ini kamar mandinya juga luas, ada fasilitas bathtub. Terus ini amenitiesnya lengkap dan mewah. Dia pakai lakotin apa ngomongnya? Lakoten itulah. Nah, ini bathtubnya bobers tuh. Ya, kamar mandinya oke. Terus juga di sebelah sini ada shower terpisah. Nah ini kenyamanannya udah gak perlu dipertanyakan lagi, karena Shangri-La itu hospitality-nya juga salah satu yang bagus. Dan viewnya kita bisa lihat pencakar langit Jakarta juga bobers. Walaupun ini bukan di jalan protokol ya. Ini tuh masih jalanan biasa gitu, depannya nggak yang langsung gedung pencakar langit, tapi ini juga cukup strategis kalau misalnya mau ke HI, tapi tetap macet sih pastinya. Nah kita lihat kolam renangnya bobers sekarang tuh, poolnya enak banget, seru buat anak-anak. Ini poolnya seru banget tuh. Kebayang gak sih, mereka pasti puas banget seharian main air di sini, karena kolam renangnya serame ini bobers tuh. Sampai ada ember tumpah, ada air mancur, pokoknya anak Bocan di sini betah banget deh main airnya. Kayak gak mau udah gitu. Dan gak perlu takut kedinginan ya, karena kan Jakarta udah panas tuh. Jadi walaupun ini kolamnya tuh air dingin, jadinya tetap seger. Dan suasana malam harinya tetap cakep. Kebayangkan nanti lihat kembang api dari sini, karena dia punya jendela kaca yang besar dan menghadap ke pencakar langitnya Jakarta. Nah ini kita mau sarapan. Terus menurut Bocan, sarapan di Shangri-La Jakarta ini adalah salah satu sarapan terbaik di 5-star hotelnya Jakarta ya. Kadang tuh gak semua 5-star tuh punya sarapan bagus bobers. Ada yang ya biasa aja lah ya. Nah kalau Shangri-La ini salah satu sarapan yang enak untuk hotel-hotel Jakarta. Menu buffetnya tuh banyak, walaupun harga ekstra persennya lumayan ya. Anak-anak tuh kena 180 ribuan bobers. Kalau dewasa 360, hampir 400 lah ya, 2 kali lipatnya. Nih bobers bisa lihat menunya, ada soto mie Bogor, ada bebek Peking, ada dimsum segala macam. Terus dia juga ada makanan sehat yang gluten free. Pokoknya pilihannya tuh banyak banget bobers. Tuh ya. Ini ada makanan khas daerahnya, ada makanan westernnya, Chinese-nya, makanan sehat, semuanya lengkap banget. Ini sarapannya enak-enak. Dan kalau misalnya untuk harga kamarnya, pasti harga kamar beda-beda ya, apalagi pas tahun baru. Tahun baru pasti lebih mahal, tapi ya emang momen tahun baru, momen lebaran tuh kan emang momen mahal bobors. Jadi ya kalau misalnya mau staycation ya pasti udah prepare budget sekian, pasti udah prepare budget 2 kali lipat gitu, karena emang momen mahal.
Dan ini pilihan sushinya tuh. Sushinya juga lengkap, makanan Jepangnya. Ada sashimi nggak ya? Kayaknya nggak ada sih ya. Nggak ada sashimi. Nah ini bubur sama sosis-sosisan. Tuh sarapannya menunya banyak bobors. Kita lanjut ke nomor 3, ada DoubleTree by Hilton Jakarta. Ini lokasinya tuh di jalan Diponegoro, daerah Menteng-Menteng gitu lah bobors. Kalau dari Monas ya lumayan lah ya, lumayan jauh. Ya maksudnya lumayan deket dari Monas. Dan kenapa Bocan masukin hotel ini? Karena poolnya tuh cakep banget, poolnya luas dan seru buat anak-anak. Nanti kita lihat ya. Tapi pertama kita lihat area lobbynya dulu. Nah ini lobbynya, oh my god, ini Bocan nginep 2 tahun yang lalu ya. Si kakak masih kelihatan kecil banget. Gak kerasa loh, waktu cepet banget. Ini belum hamil, belum lahir si baby, waktu itu nginep di sini. Perasaan baru kemarin. Nah untuk kamar di DoubleTree ini harganya tuh mulai dari 2 jutaan. Terus kalau untuk kamarnya, karena ini hotel baru ya, pasti dia nggak punya kamar yang luas-luas gitu bobors. Ini kamarnya standar aja sih, tapi fasilitas di dalam kamarnya tuh lengkap, mulai dari iron board, televisi, AC, kamar mandi semuanya lengkap lah ya, ada meja kerja segala macam. Terus ini kamar mandinya pakai lampu di wastafelnya, seru. Kamar mandinya kelihatan terang banget. Terus untuk amenitiesnya, karena biasanya tuh grupnya Hilton dia pakai Crabtree and Evelyn. Ini wanginya juga enak tuh. Nah kalau DoubleTree pakainya yang botol lebih kecil, tapi kalau yang hotel Hilton benerannya pakainya botol yang lebih gede. Dan sekarang kita lanjut ke area poolnya. Ini salah satu fasilitas terbaik di DoubleTree by Hilton, yaitu kolam renangnya. Kolam renangnya tuh luas banget dan di sekelilingnya banyak pohon-pohon bobors. Jadi suasananya nggak kalah lah ya ala-ala Bali. Terus poolnya tuh bener-bener melingkar memanjang gitu loh, jadi nyatu. Bobors tuh bisa berenang, beneran capek deh kalau berenang keliling ini tuh, lihat melingkar memanjang, memutar ke sana-sana sampai ke restoran. Terus selain itu ada area kids club indoornya, permainan di dalam kids clubnya ini juga cukup banyak, nggak cuma yang mandi bola, prosotan, tapi juga ada permainan gadget lagi. Anak-anak tuh ya tetap kalau tetap gadget dimanapun. Di sini ada kayak main PS gitu bobors. Terus ini ada fasilitas gymnya juga di lantai bawah. Jadi dia satu lantai itu di kolam renang, gym sama kids club. Dan suasana sore harinya tuh cakep ya. Walaupun dari sini nggak dapet pemandangan pencakar langit Jakarta dan nggak dapet pemandangan Monas juga. Monasnya di sana tuh nggak kelihatan ya. Tapi kayaknya ini seru buat ngerayain tahun baru karena fasilitas poolnya. Terus sarapannya ini juga salah satu sarapan the best di Jakarta ya menurut Bocan. Ini kayaknya DoubleTree itu belum 5 star deh, tapi sarapannya di sini tuh enak banget. Dan menu tradisional foodnya ini Bocan seingat Bocan ini berkesan banget di lidah Bocan karena makanannya tuh seenak itu bobors. Tradisional foodnya, terus juga pastry-pastrynya sampai jamu-jamuannya, ini makanannya rasanya enak, nggak ada yang fail. Terus juga pilihan menunya tuh bener-bener variatif. Nah ini makanan tradisionalnya, sampai ada nasi padang juga deh kalau nggak salah. Dia tiap hari ganti sih menunya, jadi ada ya biar nggak bosen lah ya. Misalnya hari ini nasi padang, besoknya nasi Palembang, nggak. Pokoknya menunya tradisional foodnya tuh ganti-ganti dan nggak ada yang gagal dari tradisional foodnya tuh enak semua. Ini semur daging deh kayaknya, itu juga enak. Terus ini ada dimsum tuh bobors, pilihan makanannya dari Chinese food, Indonesia food, sampai ini ala-ala Timur Tengah food tuh. Ini ada gado-gado apa ketoprak gitu bobors. Dan tadinya Bocan sepelein loh ya, maksudnya ketoprak atau gado-gado yang diulek di hotel mana nendang sih bumbunya gitu. Ternyata enak loh, sambal kacangnya tuh pedes, terus kental. Jadi emang salut deh untuk DoubleTree by Hilton Jakarta ini, sarapannya enak. Bocan pernah cobain yang Surabaya ya, nggak seenak Jakarta ini sarapannya the best. Nah ini untuk egg stationnya ya dia standar sih ya, nggak ada egg benedict yang gaya-gayaan gimana. Dia cuma ada telur ceplok, telur dadar. Dan lanjut ke posisi nomor 2 ada Park Hyatt Jakarta. Ini lokasinya deket Monas lah ya, Bobo harus tahu, di daerah Gambir Gondang Dia.
Ini buat ke Monas bisa lah jalan kaki sambil olahraga gitu kalau misalnya mau lihat suasana keriuhan tahun baru di Jakarta. Dan ini wah mewahnya udah nggak perlu dipertanyakan karena ini katanya hotel bintang 6 yang di approve dirinya sendiri. Ya ini hotel sebenarnya sih nggak ada standar hotel bintang 6 ya, tapi buat gimmick marketing oke lah. Dan menurut Bocan emang hotelnya semewah itu. Terus dari sini tuh juga kelihatan Monasnya. Bobors bisa pilih kamar dengan view Monas biar bisa lihat kembang api dari kamar langsung gitu kan. Dan pastinya untuk kamarnya mewah banget. Ini harga kamarnya tuh start from 3 juta atau 5 juta gitu Bobors, Bocan lupa. Tapi kalau untuk yang Bocan inepin ini tipe apa ya Bocan lupa. Tapi ini harganya 5 jutaan. Dan emang kamarnya cukup luas. Jadi ini bukan tipe kamar standarnya. Terus nggak cuma kamarnya yang mewah, kamar mandinya tuh juga mewah banget. Nah kalau di tipe kamar Bocan yang ini, Monasnya tuh justru kelihatan dari WC. Bukan dari ranjang tapi dari WC. Jadi kalau mau lihat kembang api bisa lah ya melipir ke kamar mandinya sebelah sini. Ini kalau normal rate harganya 5 jutaan. Tapi kalau tahun baru sih wah bisa 7 juta deh kayaknya Bobors. 7 juta lebih soalnya ini tipe atasnya bukan tipe yang deluxe-nya. Terus WC-nya juga udah smart closet. Ini udah semua tombol Bobors, dari WC sampai ke ordeng itu tinggal pencet aja tombolnya. Tuh kita bisa lihat kembang api Jakarta, kembang api tahun baru dari sini. Suasananya asik banget walaupun masih harus dengar suara kereta api juga karena depannya stasiun Gondang Dia. Nah ini fasilitas poolnya. Terus service bintang 5-nya approve ya, karena untuk area pool kita juga dapat welcome drink dan kolam renang ya, maksud Bocan. Kolam renang itu juga mewah banget, kayak berbintang-bintang gitu. Terus pastinya ada fasilitas gym juga di sini. Nah, ini pemandangan dari gymnya juga bagus banget Bobors. Terus ada kolam jacuzzi, ada sauna, fasilitasnya lengkap banget deh Bobors di sini. Dan ini suasana malam hari di dalam kamarnya. Tuh, udah bisa kebayang kan ya, sambil rebahan, sambil menikmati kemewahan ini tuh kelihatan Monasnya Bobors, bisa lihat kembang api dari situ pastinya. Dan udah lihat kembang api, besoknya bisa sarapan dengan sangat nikmat karena menu di Park Hyatt ini sarapannya juga enak-enak walaupun dia untuk buffetnya ini tipe mini buffet ya Bobors. Jadi nggak semua menu dikeluarin di sini. Untuk main course-nya itu Bobors bisa pesen langsung ke staffnya. Dan walaupun mini buffet tapi menurut Bocan sih cukup oke lah. Karena dia tuh tipe sarapan yang fine dining, setengah fine dining. Jadi bukan tipe sarapan yang kayak kondangan grusu gitu Bobors. Ini tuh tipe sarapan yang ya jaim-jaim dikit lah ya. Makannya jangan terlalu banyak. Terus area pastry-nya juga ini sangat menggoda sekali tuh. Bobors udah bisa lihat kan? Ini enak-enak walaupun pokoknya bisa nilai deh mana kue yang enak, mana yang enggak, dari tampilannya tuh nggak bisa bohong. Terus buah-buahannya juga seger banget. Terus tadi juga ada royal jelly. Pokoknya sarapan mewah tapi oke. Dan nomor 1 untuk tahun baruan di Jakarta, Bocan akan rekomendasiin Hotel Indonesia Kempinski. Karena ini posisinya pas banget di Bundaran HI ya. Orang tuh biasanya tahun baru kenapa ke Bundaran HI ngarepnya ada yang menyalain kembang api, tapi tahun kemarin gak dapet kembang api, modal kembang api sendiri. Tapi pokoknya Bundaran HI itu selalu jadi salah satu spot ramai buat ngerayain malam tahun baru. Jadi ini udah recommended banget kalau Bobors mau tahun baruan, gak perlu macet-macet, gak perlu repot-repot, sambil santai di kamar udah bisa lihat keriuhannya Bobors. Tuh kamarnya juga luas banget. Kalau yang bawa anak-anak bisa tambahin tenda, tapi tentunya dengan biaya tambahan. Yang bawa bayi juga bisa request baby crib. Terus untuk air minum udah disediain banyak banget botolnya. Nah ini minibarnya berbayar ya Bobors. Tapi kalau yang Sultan nggak perlu repot, tinggal nikmatin minibar di hotel aja. Dan kamar mandinya cakep nih karena ada bathtub yang super gede dan view-nya tuh langsung ke Bundaran HI. Mau sambil berendam, mau sambil rebahan, Bobors bisa nikmatin keriuhan pergantian tahun baru di Jakarta dari dalam kamar hotel ini. Udah nggak perlu repot lagi. Tuh kamar mandinya juga kece banget karena dia pakai smart closet. Terus temboknya Bocan nggak tahu nih tipe tembok apa, tapi nuansanya tuh yang
vintage gitu loh, kelihatan old ya, tapi oke. Dan ini lemarinya Bobors. Kita lihat fasilitas kamarnya ya. Kamarnya tuh oke banget. Dan sekarang kita lihat area rooftopnya nih Bobors. Di sini ada kolam anak, ada kolam dewasa juga, dan diselingi pohon-pohon. Jadi nuansa gardennya tuh masih dapet. Dan ini enak banget ya kalau misalnya abis tahun baruan, besoknya kita bisa berenang sama anak-anak di sini, atau sambil nunggu tahun baruan sorenya bisa berenang di sini. Tuh, pastinya anak-anak juga betah. Dan selain itu ada fasilitas fitness centernya juga nih Bobors. Nah, ini area fitnessnya. Tuh, tahun baru tetap olahraga nggak apa-apa kan, biar lebih sehat. Resolusi tahun 2024 lebih sering olahraga gitu kan. Nah, ini suasana malam harinya udah kebayang kita bakalan lihat lautan manusia di situ. Nggak tahu ngapain, tapi selalu rame beneran HI nih kalau pas malam tahun baru. Dan pagi harinya udah ganti tahun, udah kebayang ganti tahun, kita disambut sama sarapan enak-enak di sini. Jadi udah kan ya semalam udah begadang gitu, males cari sarapan ribet-ribet, tenang. Di sini sarapannya juga enak-enak Bobors. Ini tuh signature restoran, dan dia tuh emang signaturenya adalah makanan-makanan Indonesia, dan yang paling legend di antara menu-menunya adalah bubur ayam HI ini. Kalau Bobors nginep di sini harus cobain bubur ayam HI, tapi Bocan tuh selalu kelewatan karena yang pertama belum tahu, yang kedua udah tahu tapi udah kekenyangan, jadinya keskip lagi bubur ayamnya. Mungkin harus ada nginep yang ketiga kali baru bisa buktiin se-legend apa bubur ayamnya. Nah, ini menu lainnya Bobors, ada noodle station, terus juga ada makanan Chinese food, ada ayam kung pao segala macem, ada capcay. Jadi ada makanan Indonesia, Western, Chinese food, sampai ada sushinya juga Bobors. Tuh, ini makanannya enak-enak. Tapi kalau di lidah Bocan sih ya, untuk signature restoran ini, karena lidah Bocan itu adalah penggemar mecin. Nah, kayaknya kalau signature restoran ini kan tamunya tuh kebanyakan bule. Mungkin dia kurang mereka tamu bule itu kurang suka yang masakan terlalu berbumbu. Jadi signature restoran ini lebih ke main aman. Rasanya tuh ya udah berasa tapi nggak yang mecin banget gitu loh. Mungkin kalau Bobors yang sukanya rasanya nggak terlalu mecin, cocok di sini. Menu Indonesianya banyak banget. Ada gulai daging, ada lontong sayur, terus buah-buahannya juga segar. Nah, ini area sushinya nih Bobors. Terus juga ada es krim, ada gelato. Anak-anak pasti betah lah ya. Udah sarapan, mereka bisa dapat dessert yang enak seperti ini tuh. Roti-rotiannya juga enak. Ini ada croissant, ada muffin, tuh semuanya enak sarapannya Bobors. Ada puding roti, enak ya. Tahun baru nggak perlu ribet cari sarapan, makan di sini aja. Mau makan makanan dari mana, semuanya di sini ada. Udah deh, enak banget. Bener-bener definisi merecharge semangat untuk tahun 2024 biar lebih semangat kerjanya, biar lebih cuan, lebih sehat. Nah, udah selesai sarapan, di sebelah sini tuh ada area permainan juga buat anak-anak. Ini kayaknya sebenarnya dibuka pas sarapan ya Bobors. Nah, Bobors bisa nyuapin anak-anak di sini. Dan sekian rekomendasi 5 hotel terbaik buat ngerayain tahun baru bareng keluarga di Jakarta. Semoga referensinya ini bisa membantu buat Bobors yang lagi pilih-pilih nginep di hotel mana nih tahun baru nih, staycation di mana, di sini aja. Jangan lupa pakai kode Bocan biar dapat harga yang lebih hemat. Terima kasih Bobors sudah nonton. Selamat tahun baru, makin sehat, makin cuan, makin berkah. Dadah.